Sebelum market buka, kita akan mencoba membahas ya beberapa saham pilihan, tapi sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG ya. Untuk IHSG kemarin ditutup naik 0,45% ke level 6.931. Untuk area resistennya masih di sini, secara teknikal masih di 6970 dan area supportnya masih di 6870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya di IHSG kemarin tanggal 31 ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk ASINnya paling banyak masuk di saham ASI, ASINnya netback 277,7 M. Selain di saham ASI, ASINnya juga masuk di Bank Mandiri, KLPF, BBRI, MDK, UNTR ya. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Dan yang paling banyak dijual asing kemarin ada Bank BCA, Telkom, BBNI, Gotoh ya. Aslinya kalau kita perhatikan juga cukup banyak keluar ya. Untuk IHSG juga cukup liquid kemarin. Kalau kita cek secara keseluruhan sih kemarin itu asingnya kalau kita cek di RTI ini net sell ya, kayaknya net sell kemarin tanggal 31 untuk aslinya net sell 63,39 M ya di regular marketnya. Jadi untuk nanti secara teknikal bagus sih, mudah-mudahan aja bisa ngejar area sini ya, 6970-an, tapi kalau menurut saya sih mungkin untuk minggu ini ya masih akan konsolidasi di range area ini, antara 6870 sampai 6970. Kalau bisa breakout di atas itu ya cukup bagus untuk IHSG bisa melanjutkan kenaikannya ya ke level 7000-an. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia kemarin ditutup kebanyakan hijau sih ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, kemudian Shanghai, IHSG ditutup hijau, hanya Singapura Index aja yang minus 0,16%. Dan untuk indeks US-nya ini pas video kita buat masih ditutup masih hijau ya. Semoga aja nanti untuk indeks US juga ditutup hijau dan IHSG bisa ngejar resistennya. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market bisa jadi hijau dulu. Selanjutnya untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh ya. Untuk saham Gotoh kemarin naik ya, naik ke level 113, sempat turun juga ke 109 ya untuk saham Gotoh. Jadi kayaknya di awal market lah, di awal-awal market itu untuk saham Gotoh koreksi ya, dibuka merah dulu, ini baru naik itu menjelang close market sesi kedua itu baru naik ke 113. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Gotoh, aslinya hari ini gimana? Bukan hari ini ya, kemarin tanggal 31 untuk aslinya net sell 54,3 M. Gotoh. Kalau kita lihat valuasi transaksinya sih ini masih enggak terlalu ramai. Gotoh cenderung sepi malahan ya. Untuk Gotoh tanggal 31 Juli kemarin untuk aslinya net sell yang keluar itu BK, ZP, BPAK. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng, BK paling banyak net sell 26,7 M. Kemudian yang nampung itu lokal ya, bukan lokal ya. Akumulasi malah juga cenderung lokal sih. YU netbuy 73,1 M cukup banyak ya, jadi kemungkinan YU ini yang bikin Gotoh hari ini naik ke 113 YU. Selain YU untuk lokalnya yang masuk ada BB versi lokal netbuy 18,1 M, yang jualan CP MG net sell ya 11,1 M. Untuk nanti sih mungkin kalau mau entry ya bagusnya ini di dekat-dekat 110 ke bawah lah. Jadi misal tadi yang udah ambil posisi di harga 110 misal dapat ya lumayan kan, floating profit 3 poin. 3 poin di saham Gotoh lumayan. Kalau untuk scalping ya, mungkin buat nanti sih semoga aja di awal market bisa dibuka hijau dan resisten secara historinya di area sini 115 ya, sudah 1, 2, 3 kali waktu itu nyentuh level 105. Mungkin ada kemungkinan akan uji 115 dulu. Kalau bisa breakout di atas 115 ya kemungkinan ya ini akan ngejar 118. Tapi kalau mau entry ya bagusnya di bawah 110 ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh.
Gotoh ya, untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA kemarin, eee, open gap atas di awal market itu dibuka hijau untuk saham BBCA, sempat naik ke level 9.175, sorry, sempat naik ke level 9.200 ya untuk harga pembukaannya di 9.175. Cuman habis itu ditarik turun lagi. Untuk candlenya sih merah. Kalau kita cek untuk transaksinya siapa yang jualan, untuk aslinya juga net sell cukup banyak ya kemarin. Di BBCA itu aslinya net sell 199,9, 3 M net sell. Siapa yang jualan di saham Bank BCA. Tanggal 31 Juli untuk aslinya yang keluar paling banyak itu ZP. ZP versi asing net sell 188,6 M. Selain ZP yang keluar ada RX, AG, DX, dan yang masuk. Di saham Bank BCA aslinya ada CC, KZBK ya, cuman lebih banyak yang jualan. Untuk lokalnya net buy sih, untuk lokalnya net buy. Jadi aslinya distribusi ditampung oleh lokal untuk saham Bank BCA ya, walaupun untuk eee, laporan kuartal 2-nya cukup bagus untuk saham BCA ya, bertumbuh, tapi kalau aslinya distribusi ya harganya susah buat naik. Jadi mending, untuk nanti sih jangan buru-buru entry di awal market ya. Kalau secara histori untuk support kuatnya ya masih di level 9.000, 9.025. Itu untuk saham Bank BCA. Kalau aslinya masih distribusi sih mending, wait and see aja dulu, apalagi untuk saham Bank BCA ini kan hitungannya masih di atas ya, walaupun belum sempat naik ke harga tertingginya, cuman gagal breakout ya waktu itu, open gap atas di arah sini, habis itu koreksi turun turun turun. Ya semoga aja sih bisa, ATH lagi, tapi untuk waktunya, saya juga nggak tahu, mungkin kalau mau entry ya momen bagusnya ya ini dekat-dekat level 9.000 ya untuk harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Untuk hari ini saham Bank Mandiri aslinya masuk cukup banyak dan harganya tadi udah, nyentuh resisten ya, untuk target price-nya udah ke jemput tadi di awal market karena open gap atas untuk saham Bank Mandiri. Jadi open di 5.800 ini pas ya, mungkin buat teman-teman yang udah taking profit yang ngikuti, eee, target untuk saham Bank Mandiri di 5.800, cuman habis nyentuh resistennya koreksi cukup dalam dan ditarik naik lagi pas di harga 5.725 ya, ditutup naik 0,44% untuk saham Bank Mandiri. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya sih masih net buy di saham Bank Mandiri. Untuk aslinya net buy 181,8 M ya kemarin. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank Mandiri untuk aslinya yang masuk, kemarin ada BBZP. Untuk BB-nya net buy 257 M, untuk ZP net buy 233,8 M, RX net buy 67,8 M, KZ net buy 44,8 M ya. Kemudian yang jualan di saham Bank Mandiri ada BK, AK, CC, DX. Yang jualan juga ini hitungannya lumayan banyak ya, cuman, untuk nilainya itu aslinya, kemarin tanggal 31 Juli net buy. Untuk harganya juga naik, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Untuk saham Bank Mandiri apakah udah keluar? Untuk saham Bank Mandiri laporan kuartal 2-nya udah keluar ya, dan ini bertumbuh sih walaupun nggak signifikan banget dibandingkan kuartal 1 ya. Secara IPS-nya untuk, IPS-nya naik menjadi 136, jadi, net income Bank Mandiri bertumbuh. Untuk ROE-nya udah di atas 20%, ini cukup tinggi ya. EBV-nya juga ini ideal sekali kalau menurut saya, 50% ya, mendekati 50, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Untuk dividennya juga lumayan 4,6%, jadi secara fundamental untuk Bank Mandiri ini cukup kuat ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk, nanti sih buat patokan ya ini aja ya. Kalau bisa breakout di atas 5.800 ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Cuman kalau mau, masuk di harga saat ini dengan jumlah yang cukup banyak itu terlalu beresiko.
mending nunggu koreksi aja, nunggu koreksi lebih dalam lagi ya, kalau koreksi. Tapi untuk nanti sih mungkin akan, konsolidasi dulu ya di atas ini, mencoba breakout lagi di atas 5.800 ya, perhatikan aja level ini sih untuk resistennya. Kalau gagal breakout, ya mending yang udah ambil posisi di bawah kalau mau taking profit sebagian, tapi kalau enggak ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk supportnya cukup jauh 5.400-an. Ya jadi, kalau HK ya kalau koreksi terlalu beresiko ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, tapi secara fundamental sih, masih naik ya untuk pendapatannya secara fundamentalnya juga, ya kalau menurut saya sih malah mending Bank Mandiri ya dibandingkan dengan BBCA. BBCA naik sih, cuman untuk ROE-nya juga sama, PBV-nya lebih mahal aja sih. Ya mungkin untuk BBCA itu swasta ya, jadi, investornya lebih minat ke swasta, bisa jadi seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri. Untuk, nanti sih perhatikan aja level 5.800 itu area resistennya. Selanjutnya kita cek saham BNGA. Untuk saham BNGA hari kemarin itu naik cukup tinggi, 4,9% ya, hampir 5%, ini hampir nyentuh 1.700 lagi, malah kemarin itu sempat ke 1.710 ya. Kalau mau masuk setelah histori agak ngeri udah di atas, namanya nunggu koreksi aja. Kalau secara Fibonacci support kuatnya masih di 1.500 sih. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Niaga BNGA, untuk saham BNGA ya, ini bank swasta terbesar kedua di Indonesia. Untuk saham BNGA aslinya net buy 15,7 M kemarin. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BNGA yang masuk tanggal 31 ada BKAK DC, kemudian yang keluar DP. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan sih. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir coba ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli untuk saham BNGA, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk, BNGA sebenarnya, eee, malah lebih banyak yang keluar ya, ini cenderung didistribusi oleh YU yang jualan ini tapi YU versi lokal ya. Jadi, lokalnya, net sell untuk saham NGA dalam 1 bulan terakhir ini. Untuk Asinya juga sebagian keluar, sebagian masuk sih. Jadi, nggak ada yang akumulasi banyak banget ya untuk saham BNGA. Ya amannya sih nunggu koreksi aja sih, amannya sih seperti itu. Kalau setelah valuasi emang untuk saham BNGA ini nggak terlalu mahal ya. BNGA untuk PBV-nya juga masih di bawah 1, di level harga saat ini aja untuk PBV-nya 0,9 kalinya ya. Untuk dividennya gede sih, menarik ya untuk dividen BNGA ini, cukup gede untuk yield-nya 6,81%, padahal itu yang dibagikan, cuman 45%-nya aja ya. Maksudnya dari laba yang dihasilkan itu cuma 45%, tapi yield-nya 6%. 6 dari dividen, yield-nya 6%. Iya sih, cukup gede. Jadi, ya ini yang pegang saham BNGA dapat dividen, dapat capital gain juga ya yang, invest di saham ini. Tapi kalau mau masuk di level harga saat ini sih sebenarnya secara teknikal terlalu beresiko, amannya nunggu koreksi aja ya. Untuk support kuatnya ada di 1.500, coba kalau kita, tambah indikator, sekali-kali ya kita pakai moving average harga rata-rata ya, kalau kita cek di MA50 ini, moving average MA50 untuk harga saat ini, ya terlalu beresiko sih, namanya nunggu koreksi aja pas nyentuh MA50 ini baru ambil posisi buy ya, seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer, oke itu untuk saham BNGA ya. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR kemarin naik cukup tinggi, open gap atas ya, UNTR di awal market untuk saham UNTR ke level nah, untuk saham UNTR, kemarin sempat nyentuh resistennya lagi ya,
Jadi di awal market itu langsung open gap atas, opennya di 27.450, sempatnya tuh resisten, turun, habis itu ditarik naik lagi untuk saham UNTR. Sempat turun, naik, kemudian koreksi dikit sih ya, karena candlenya hijau. Untuk resistennya masih di sini 27.600 ya, semoga aja, nanti bisa breakout. Tapi kalau secara teknikal sih kurang bagus ya ninggalin gap ini untuk saham UNTR. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya sih netbuy kalau nggak salah. UNTR kemarin tanggal 31 aslinya netbuy 23,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham UNTR ini pendapatannya juga bertumbuh ya untuk saham UNTR tanggal 31 Juli. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan diakumulasi ya. Diakumulasi paling banyak oleh KZ netbuy 50,5 M. Selain KZ ada BK, BP yang masuk di saham UNTR. Untuk KZ-nya KZ versi asing netbuy 49,4 M ya. BBO-nya juga versi asing. Dan untuk aslinya yang jualan kemarin tanggal 31 ada BK Akta ya. Jadi untuk transaksinya ini untuk nilainya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya juga ada yang akumulasi nih. BK versi lokal netbuy 47,3 M ya. BK aslinya jualan, BK lokalnya masuk cukup banyak. Jadi lokalnya netbuy, aslinya netbuy, harga sahamnya naik. Jadi misal bisa breakout di atas 27.600, target kenaikan selanjutnya untuk saham BNGA ada di level 28.500. Semoga aja bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout untuk saham UNTR ya misal koreksi mending nunggu di area sini ya. Kalau mau nutup gap berarti untuk saham UNTR ke area supportnya ada di 26.650 area situ. Oke, itu untuk saham UNTR perhatikan aja level ini sih untuk nanti 27.600. Selanjutnya kita cek saham ASI dan untuk saham ASI ini juga di awal market langsung open gap atas ya seperti UNTR. Cukup kuat untuk, trennya untuk saham ASI hari ini. Untuk ASI-nya juga netbuy cukup banyak ya, paling banyak hari ini ASI-nya masuk di saham ASI. Untuk saham ASI langsung open di area resistennya di 6.750, sempat naik juga cukup tinggi ya, tadi sampai ke 6.950 cuman ditarik turun lagi dan plus di 6.850. Untuk laporan kuartal 2-nya sih, udah keluar untuk saham ASI dan bertumbuh ya, naik. Ini untuk EPS-nya di kuartal 2 itu jadi 216. Ya, secara tahunan sih menurun ya dibandingkan tahun kemarin, tapi ya ini hitungannya, bertumbuh dibandingkan kuartal 1 ya, walaupun nggak signifikan banget, tapi diproyeksikan untuk EPS tahun 2023 itu naik menjadi 862 dan kalau lihat aslinya juga masih terus masuk di sama ASI ini, jadi nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Semoga aja sih seperti itu. Secara valuasi harga saat ini PBB-nya 1,49 kali. Kalau kita cek untuk transaksinya di saham ASII, aslinya netbuy 277,7 M ya. Paling banyak hari ini aslinya masuk di saham ASI kemarin ya, paling banyak aslinya masuk di saham ASI. Untuk ASI kemarin tanggal 31 Juli yang masuk paling banyak itu ada ZP, netbuy 141 M ya, 146 ini ZP versi asing, netbuy 146,5 M. Selain ZP versi asing yang masuk untuk aslinya ada BP, BK, CC, CU, ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng dan yang keluar paling banyak AK aja ya di saham ASI. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk, yang paling banyak masuk ZP, BK ya, dan untuk ZP-nya masih masuk sampai, kemarin. Semoga aja untuk saham ASI bisa, ngejar ini sih, untuk target price terdekatnya untuk saham ASI secara Fibonacci bisa ke level 6.975 ya, area 6.975 sampai 7.000. Perhatikan saja level ini, mungkin, misal masih dibuka hijau ya, masih bisa naik. Tapi ini kurang bagus sih setelah histori ninggalin gap up ya, ninggalin gap. Oke itu untuk saham ASI berarti untuk supportnya
6.750 udah jadi support untuk saham ASI. Kalau melihat ASI-nya netbuy cukup banyak dan untuk AVGZP-nya untuk hari ini aja ya, untuk hari ini bukan hari ini, untuk kemarin tanggal 31 Juli untuk AVGZP ada di 6.843 berarti posisinya floating profit dikit ya hitungannya BEP lah 6.843 loss-nya di 6850 ya floating profit dikit untuk saham sorry untuk, broker ZP ya, di saham ASI ini. Lihat aja di awal market sih, kalau mau langsung nge-HK ya nanggung di tengah-tengah seperti ini, mending nunggu koreksi aja. Untuk support-nya di sini 2760, misal untuk saham AS ini turun dan nggak ada yang jaga di area sini jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry berarti ya. Tunggu aja setelah nutup gap, kalau nutup gap dalam waktu dekat, kalau enggak ya kita juga nggak bisa mastiin. Untuk resistennya sih masih di ini, untuk harga saat ini resistennya di 6975. Oke itu untuk saham ASI ya, selanjutnya kita cek saham AMMN ya. Hari ini naik lagi, naik terus ya untuk saham AMMN, udah di atas ini kalau mau entry pun juga was-was ya. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, untuk AMMN tanggal 31 Juli secara keseluruhan ini malah ada yang mulai distribusi di atas ya, IF net sell 17,6 M, CC net sell 11,09 M. Kalau kita cek secara keseluruhan untuk hari ini sebenarnya untuk saham AMMN lebih banyak yang jualan sih. MG-nya netbuy 4,2 M yang jadi market maker utamanya MG. Netbuy 4,2 M, AVGB-nya di 2774, 2700 floating profit ya untuk MG di saham AMMN. Perlu hati-hati sih kalau mau langsung masuk juga terlalu beresiko, mending wait and see aja dulu ya. Masuknya itu kalau untuk invest ya mungkin nunggu PBV saham AMMN ini di harga berapa? Harga saat ini PBV-nya 3,6 ya hitungannya nggak fundamentalnya juga nggak jelek-jelek banget ya. Tapi kalau dibilang murah juga enggak sih. ROE 30% cukup tinggi. Lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana ya. Semoga bagus. Market cap-nya cukup gede. Yang floating di market nggak terlalu gede sih 8,8% aja. Jadi mungkin nunggu PBV-nya di bawah 2 ya kalau mau masuk di saham AMMN untuk misal swing atau gimana itu agak berani ya, cuman di harga saat ini terlalu beresiko sih. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau mau masuk ya hati-hati aja ya nanti kalau koreksi. Selanjutnya kita cek saham Sido. Untuk saham Sido sempat naik tadi itu, cuman turun lagi ya untuk saham Sido. Sempat naik ke harga 660 cuman ditarik turun lagi dan close di harga penutupan hari sebelumnya. Ya untuk saham Sido laporan kuartal 2-nya mungkin sebagian investornya kecewa ya, jadi sahamnya cenderung turun bearish untuk trennya sih ini udah mulai bearish. Kalau kita cek coba untuk transaksinya gimana saham Sido. Itu apakah kemarin asnya masih jualan? Masih ya, asnya net sell 15,9 jadi asnya keluar-keluar di saham Sido, retailnya yang nampung. Untuk Sido yang masuk ada YP, YU, PD, XI, XL ya, yang jualan paling banyak KZ. KZ ini malah murni distribusi ya, KZ versi asing murni distribusi di saham Sido. Hari kemarin net sell 11,8 M. Kalau kita cek dari awal bulan Juli, dalam 1 bulan terakhir ZP, CS, KZ keluar ini bisa kita lihat bareng-bareng untuk aslinya cenderung distribusi ya untuk saham itu ya ditampung oleh lokal. Ya mungkin untuk saham Sido itu naiknya itu apa ya nunggu sentimen positif. Kalau seperti itu yang
membagikan sebagian besarnya untuk dividen, dividennya biasanya kan gede ya, untuk dividen payout rasionya itu biasanya 80% ke atas lah. Jadi ini saham hitungannya cukup, eee, buat berkembang lagi itu agak gimana ya, agak agak kurang grow-nya itu kurang gimana, kalau labanya sebagian besar dibagikan untuk dividen dan cukup gede ya, biasanya 80% lebih. Untuk saham situ itu tergantung dengan pendapatannya sih, kalau pendapatannya naik ya harga sahamnya kemungkinan juga ikut-ikutan naik, tapi kalau, pendapatannya turun, itu berarti kan dividennya juga yang dibagikan kemungkinan akan turun dan harga sahamnya juga akan turun. Mending wait and see aja dulu lah, ini terlalu apa ya, bearish sih, mungkin kalau mau masuk buat trading atau swing ya, itu pun target price-nya juga nggak bisa tinggi-tinggi, karena ya sentimennya kurang bagus ya untuk saat ini, pendapatannya nggak bagus-bagus banget sih. Oke, itu untuk saham situ, selama aslinya terus distribusi mending, wait and see aja dulu kalau mau invest, tapi kalau mau, trading ya ada kemungkinan ya untuk saham situ paling nggak technical rebound sih. Kalau untuk support secara historinya ya di harga saat ini udah mendekati area support, diperhatikan aja level 630. Kalau ada yang jaga harga di area sini semoga aja bisa, rebound naik. Tapi kalau jebol breakdown di bawah 630 mending wait and see aja dulu untuk saham, Sido ya. Untuk hari ini sih aslinya masih jualan, untuk kemarin sorry, untuk, kemarin tanggal 31 Juli, untuk aslinya masih jualan dan secara keseluruhan juga ya ini, didistribusi oleh KZ. Oke, itu untuk saham Sido ya, selanjutnya kita cek, eee, saham yang belum, lama IPO yaitu Maha. Untuk Maha naik cukup tinggi ya, kemarin 20% ya setelah, eee, kemarin naik, kemarinnya maksudnya ya. Naik, koreksi, naik, naik hari ini untuk Maha. Kita cek untuk transaksinya kemarin gimana di saham Maha, apakah ada kemungkinan nanti naik lagi. Untuk Maha, tanggal 31 aslinya keluar 500-an juta. Maha secara keseluruhan kemarin, ini kita bisa lihat bareng-bareng dinaikin oleh MG ya. Ini yang jadi market maker utamanya MG, valuasinya 113 dan net, MG dan YP dan MG sih, scalping-an ya di sama. Untuk YP-nya net sell 4,1 M tapi MG-nya masih, net buy 16,6 M, yang keluar itu CC, XY, PT, XL ya net keluar. Jadi, retailnya mungkin, taking profit ya nggak apa-apa. Kalau untuk MG-nya AVG buy-nya kemarin di 256, 256 di area sini sih. Jadi 256. Support-nya kalau lihat broker summary di area sini untuk support, Maha ya, ini AVG MG hari kemarin misal koreksi dan ada yang cekat di area sini, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya, misal di awal market koreksi, tapi kalau lihat MG-nya masih net buy cukup banyak, ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa jadi di awal market masih hijau ya. Kalau mau masuk sih ya hati-hati aja buat scalping ya, buat copet-copet amannya sih seperti itu, hitungannya ini, saham baru IPO untuk Maha di harga saat ini gimana? Untuk market cap-nya 4,5 triliun. Iya, nggak besar-besar banget ya hitungannya. Jadi rawan digoreng. Untuk PBV-nya 4 kali, untuk ROE-nya sih cukup gede ini 44% ya, untuk ROE-nya ya. Jadi untuk Maha, untuk saham yang IPO itu kan cukup bagus sih, enggak jelek-jelek banget, tapi untuk harga saat ini karena udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan harga IPO-nya ya.
Jadi kalau mau entry ya buat scalping aja, misal harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Mahas. Selanjutnya kita cek saham yang IPO juga ya, RMKO. Untuk RMKO hari ini langsung dibuka arah dan nggak ada perlawanan sama sekali, dan kalau kita cek untuk, transaksinya ini untuk RMKO, hari ini kemarin tanggal 31 Juli, secara keseluruhan yang naikin ini kemungkinan MG ya, untuk MG-nya net kayak 1,8 M aja udah bisa arah, dan kalau kita cek yang jadi, eee, penjaminnya untuk RMKO, untuk RMKO yang jadi penjaminnya MI ya, untuk MI, harga IPO-nya 450 MI. Kalau lihat transaksi hari ini sih nggak terlalu banyak ya yang dibuang di market. Jadi untuk saham RMKO sih kemungkinan hari ini juga open gap atas, bahkan bisa open di harga arah, bisa arah lagi ya untuk saham RMKO di, kalau bisa masuk hati-hati, tapi kalau nggak bisa masuk sih kemungkinan dibuka arah. Yang keluar di hari pertama ini di hari pertama kemarin YPXI, PDXL ya, langsung sebagian taking profit retail di saham RMKO. Coba kalau kita hitung misal nanti arah untuk saham RMKO ke harga berapa, RMKO ya, RMKO. Kalau kita hitung berarti pakai kalkulator. Untuk kalkulator hari kemarin close di, 560 misal arah untuk saham RMKO, maka akan ke 700 ya. Ya, target kenaikannya ke 700. 560 dikalikan 125%. Ya, ke 700 sih misal nanti arah untuk saham RMKO akan ke 700. Oke, itu untuk saham RMKO ya, dan mungkin ini aja dulu ya buat analisa kita pada video yang ini. Tetap disclaimer, terima kasih.